in association with. Selamat malam, salam olahraga. Tim nasional Indonesia menghadapi momen krusial untuk mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. 29 pemain dipastikan siap berlaga, membawa nama bangsa dan demi Sang Merah Putih berkibar di panggung dunia. Arab Saudi dan Irak memang dua raksasa di tanah Asia. Secara peringkat dunia, Garuda masih jauh di bawah The Green Falcons dan Singa Mesopotamia. Namun semangat juang pasukan Patrick Kluivert tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan malam ini kita akan membahas peluang timnas melaju ke Piala Dunia 2026 bersama dua narasumber kami. Ada pengamat sepak bola, ada Mas Kesit Handoyo. Halo. Mas Kesit, terima kasih sudah datang, dan juga mantan bomber alias mantan striker timnas Indonesia, Bung Peri Sandria. Terima kasih Bung Peri. Selamat malam Mbak Nadia. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia Sports, Asa Garuda menuju Piala Dunia bersama saya Dea Kartika. Tim nasional sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak, bagaimana peluang Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia? Berikut ulasannya untuk Anda. Nasib Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia akan ditentukan dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup B, Indonesia akan menjalani pertandingan pertama pada tanggal 8 Oktober melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Dan di pertandingan kedua tanggal 11 Oktober, Indonesia akan menghadapi perlawanan dari tim Irak. Bila bisa menang di dua pertandingan tadi atau keluar sebagai juara grup B, maka Indonesia akan mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk menghadapi pertandingan putaran keempat nanti, timnas sepak bola Indonesia sudah menjalani latihan di Arab Saudi sejak 3 Oktober lalu. Dari 29 pemain yang dipanggil, Dean James, Calvin Verdong, dan Kevin Dix menjadi 3 pemain yang terakhir bergabung bersama skuad timnas di Arab Saudi karena pada Minggu 5 Oktober lalu, ketiganya masih harus menjalani laga bersama klubnya masing-masing. Meski ada sejumlah pemain kunci seperti Emil Audero yang tak dapat tampil karena cedera, namun semangat dan motivasi dari skuad timnas Indonesia tetap tinggi. Kondisi striker Ole Romeni yang sempat mengalami cedera juga disebutkan berangsur membaik dan diharapkan dapat tampil melawan Arab Saudi dan Irak nanti. Well, I'm very happy. The spirit that the players are showing is fantastic. The team spirit is very high. The exercise that we did, players did really good. No, Ole is on the right turn. You have to know, you have to look how the reaction is on the training for today, and that's the most important thing. You know, I'm very happy that I see Ole back on the pitch. So we were careful with him. Away from their own box into the other one. Marcelino, did he wait? Sebagian pencinta sepak bola tanah air juga optimistis timnas Indonesia bisa memberikan hasil terbaik pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Meski saat melawan Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia menelan 2 kali kekalahan, 1-5 dan 0-2. Namun hasil positif saat menahan imbang Arab Saudi dan menang 2-0 di GBK pada putaran ketiga kualifikasi September lalu dianggap sebagai modal dan pelajaran berharga. Kalau dengan spirit yang ada yang sekarang ini, Indonesia sih gue harap pasti lolos. Pasti lolos. Ini kalau mau langsung lolos harus juara grup loh Mas. Juara grup. Ya tadi yang sesuai prediksi saya, Arab Saudi menang kita 2-1, Iraknya 1-0 aja. Gitu ya? Gitu. Segitu yakinnya Mas ya? Gitu yakinnya. Saya sangat optimis ya bahwa Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal, khususnya menghadapi Arab Saudi. Artinya melihat dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya sangat optimis, apalagi dengan strategi Kluivert yang saya yakin sering membuat orang kaget. Jadi walaupun ada beberapa pemain yang cedera ataupun yang memang belum dipanggil, ya mudah-mudahan dengan strateginya Patrick Kluivert
dan staff tim yang lain bisa coba kan kita udah pernah menang juga dan seri ya di kandang, apalagi di kandang lawan di Arab. Ya mudah-mudahan trennya juga masih tetap stabil, terus juga dari pemain-pemain sendiri juga banyak improve juga. Akan tetapi, persiapan timnas Indonesia jelang tampil di putaran keempat ini bisa dibilang kurang ideal, terutama bila dibandingkan dengan persiapan yang dilakukan oleh tim tuan rumah. Menghadapi putaran keempat kualifikasi ini, tim Arab Saudi sempat mengikuti Gold Cup dan bertanding dengan tim kuat seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu, Arab Saudi juga bermain imbang 1-1 melawan tim Ceko. Sementara rencana timnas Indonesia melakukan uji tanding di FIFA Matchday dengan Kuwait akhirnya tidak terlaksana dan diganti melawan tim Cina Taipei. Namun perkembangan individu pemain yang cukup bersinar di klubnya masing-masing diharapkan bisa mengangkat permainan timnas Indonesia. Yang menurut saya akan jadi kunci adalah kehadiran Joey Pelupesi yang punya kualitas yang sangat bagus di lini tengah, menjaga keseimbangan tim. Nah, dia akan menjadi sosok kunci di dua pertandingan antara melawan Arab Saudi dan melawan Irak nanti. Yang menjadi tantangan yang berat adalah melawan Arab Saudi karena persiapan Arab Saudi yang sangat matang tadi dibandingkan persiapan kita yang hanya menghadapi Cina Taipei dan menghadapi Lebanon, plus ditambah mereka bermain sebagai tuan rumah juga, tentunya ada faktor non teknis juga yang akan sangat berat dihadapi oleh skuad Garuda. Di putaran keempat ini, timnas Indonesia minimal harus bisa keluar sebagai runner-up grup bila ingin tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bila skenario ini terjadi, maka Indonesia akan bertemu dengan runner-up grup A yang berisi Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia. Menangnya masih harus bertanding di play-off antar konfederasi untuk memperebutkan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Lolos ke putaran final Piala Dunia memang menjadi harapan dan mimpi dari seluruh pencinta dan penggemar sepak bola tanah air. Dan dengan berbekal materi pemain yang ada dan hasil dari pertandingan sebelumnya saat melawan Arab Saudi dan Irak, pelatih Patrick Kluivert tentunya sudah menyiapkan strategi khusus untuk bisa meraih hasil maksimal di Arab Saudi nanti. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta. 29 pemain dipastikan dipanggil Patrick Kluivert menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mesut Hurst hingga Emil Audiro di putaran keempat ini. Dan berikut adalah daftar lengkap skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan lihat di bawah mistar gawang ada 4 kiper yang dibawa oleh jajaran pelatih Patrick Kluivert. Ini ada Martin Pas, kemudian ada Reza Arya, kiper asal PSM Makassar, kemudian Hernando Ari Sutaryadi yang juga punya caps cukup banyak bersama timnas Indonesia, dan juga Nadeo Argawinata. Berikutnya, untuk di lini belakang cukup banyak ini ya pilihannya. Ada Justin Hubner, ada Jay Itzes tentunya sang kapten, kemudian juga ada pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho, ada Jordi Amat, kemudian Kevin Dix, Shane Patinama, Eleanor Reinders, ada Yance Sayuri, ada Sandy Walsh, dan juga Calvin Verdong yang gosipnya ini mungkin saja gosipnya ini nggak masuk di DSP atau daftar susunan pemain, tapi kita berdoa yang baik-baik aja lah ya. Oke, berikutnya di lini tengah ada Dean James, kemudian ada Nathan Choaon, ada Tom Haye, ada Joy Pelupesi, kemudian Mark Klok, ada Ricky Kambuaya dan Stefano Lillipali. Kemudian untuk di bagian lini depan kita lihat. Ya, ini juga cukup banyak yang dibawa ya, sayap-sayapnya ada Beckham Putra, kemudian juga ada di central forward ada Ole Romeni, ada Mauro Zilstra, ada Ramadan Sananta, kemudian Ragnar Oratmangun, ada Miliano Yonathans, kemudian Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Ya, 180 menit waktu tersisa untuk menentukan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ini sebuah harapan yang pastinya sudah dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat Indonesia. Dan saya akan bergabung dengan dua narasumber saya. Ada Mas Kesit dan juga ada Bung Peri. Tapi kita akan coba hubungi dulu salah satu supporter kita yang selalu setia untuk mengikuti perjalanan timnas Indonesia. Ada Bang Effendi Ghazali, apakah sudah tersambung?
Selamat sore waktu Indonesia Dea. Halo. Salam hormat juga buat Kesit, Bung Kesit, wartawan senior dan Coach Perry Sandria. Sehat, Teman Bung. main bola tapi yang paling tahu bola. Sehat selalu. Iya, gimana? Sehat ya, Bang Effendi ya di sana ya? Ya, ya. Jadi supaya nanti bisa disambung oleh teman-teman di studio, 3 hal penting. Yang pertama, ini bukan lagi semata-mata soal teknis, karena menurut saya sudah menuju ke soal non teknis, ya, di mana kita itu jadi tamu ya, tuan rumahnya adalah salah satu yang ikut bertanding. Padahal dulu Bung Kesit, FIFA kan janjinya di tempat netral gitu. Jadi kalau kita gembira teman FIFA atau Infantino ngasih Vandal misalnya ke presiden kita, tentu kita gembiralah karena itu respect gitu ya. Namun jauh lebih gembira atau jauh lebih hebat kalau kita memang bisa mengingatkan FIFA, janganlah pertandingannya di tempat seperti Arab Saudi yang juga jadi tuan rumah. Hampir sama loh dengan Qatar ya. Itu undiannya juga lucu. Jadi Arab Saudi lawan Indonesia dulu, lalu Arab Saudi istirahat 6 hari, kita cuma istirahat 3 hari lawan Irak. Nah terakhir 3 hari lagi Arab Saudi lawan Irak. Sama saja. Qatar juga demikian. Qatar main pertama sama Oman, sesudah itu dia istirahat 6 hari, Oman main lawan Uni Emirat Arab, sesudah itu terakhir Qatar nunggu lagi ya, sesudah 6 hari istirahat lawan Uni Emirat Arab. Jadi ini sangat tidak adil dalam konteks non teknis. Supporter kita akan sangat semangat datang. Ini jatahnya cuma 8% dari 69.000 penonton. Jadi sekitar 4.182 begitu. Terima kasih kepada teman-teman Garuda Saudi ya, Muhammad Erlangga yang membantu. Saya saja dapat tiket dari mereka. Sebagian lagi dapat dari Bondes ya, La Grande, ada juga teman-teman Ultras Garuda, Garuda Qatar, Garuda Jepang, Garuda Holland, Garuda Australia, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, semua akan tumpah ruah. Jadi akan lebih banyak penonton kita dibandingkan pada waktu 9 September. Tapi yang ketiga ini yang menarik. War yang dilakukan oleh Arab Saudi itu menarik loh. Mereka tampilkan di televisi mereka bagaimana caranya mulai membobol gawang Indonesia. Jadi mereka lihat itu gol-gol 5-1 waktu kita kalah dari Australia. Ya, golnya Boyle, golnya Miller, gollernya Pelupesi itu ya ditampilkan semua. Ditampilkan kembali. Oh, begini loh cara golnya. Demikian juga ketika kita dibobol 6-0 oleh Jepang, itu dilihatin golnya Kubo, Daichi Kamada itu ditayangkan untuk mengatakan, hei, kami sudah tahu bagaimana cara membobol gawang Anda. Jadi sekali lagi, izin Coach Perry Sandria dan kemudian Bung Kesit, senior kita, ini lebih pada faktor non teknis nanti. Kita akan bernyanyi sepanjang pertandingan, tetapi lagi-lagi soal wasit pun sebetulnya saya nggak ragu dengan penampilan wasit ya. Cuma itu akan menjadi tekanan bagi kita karena kita sudah mendengar, wasitnya dari kawasan Timur Tengah kurang lebih ya. Wasit ini Muhammad Al-Ali tampil dalam catatan saya 58 kali pertandingan itu ya di internasional. Ada 168 kartu kuning, 9 kartu merah, 14 penalti. Dan sebetulnya cuma memimpin kita kalah 0-4 waktu penyisian Piala Dunia 4 tahun lalu. Mainnya dengan Vietnam di Stadion Al Maktoum. Itu di Uni Emirat Arab. Sedangkan Arab Saudi kalah 3-2 di Piala Teluk, dia yang pimpin lawan Bahrain, menang 1-0 lawan Qatar, dan kemudian seri 0-0 lawan Jepang. Jadi justru ini tidak boleh jadi beban kita gitu. Sambil kita lihat nanti ya kalau sudah dikondisikan gitu. Tapi jangan jadi beban gitu, jangan jadi beban. Justru kalau ini, kalau cuma sekedar war, bagus lah ya Bung Kesit ya. Cuma kalau jadi beban, bahaya kita ke bawah-bawah gitu. Jangan sampai pengalaman Australia. Kita menyerang awal, menit keempat sudah ada heading dari Jay Ijes nyaris masuk. Lalu ada penalti di menit ke-8 Kevin Dix yang kemudian tidak berhasil pada waktu itu. Nah suasana kemudian berbalik jadi 5-1 bagi kita. Demikian pengantarnya. Wah, ini Bung Effendi kira-kira sampai stadion jam berapa? Saya lihat Anda bepergian ini di dalam bis ya. Sekarang posisi di kota apa, Bang? Saya masih di Makkah, sedikit lagi jalan, izin, sedikit lagi jalan. Mungkin 1 jam 15 menit akan sampai di stadion. Yang agak lebih menarik, izin nih Bung Kesit ya. Kemarin saya sampai ke stadion ya. Dan entah kenapa saya itu mulai meliput Piala Dunia sejak 1990.
baru pertama kali saya mencoba untuk membuat video begitu, mereka bilang nggak boleh. Nggak boleh karena mereka lihat saya pakai jersey Garuda, ya, jersey merah putih seperti ini. Yang ngantar saya itu namanya Ammar bin Said mengatakan, oh dia ikut membela saya, kenapa nggak boleh? Ini kan tempat publik katanya. Nggak ada cerita dong nggak boleh, tidak ada pertandingan, tidak ada pelatih, tidak ada pemain, tidak ada konferensi pers, harusnya boleh dong katanya. Jadi ini menarik nih, cybernya sudah sampai kemana-mana dan saya nggak bisa, tidak sabar untuk menunggu apa yang terjadi di lapangan gitu. Iya. Baik, sama dengan kita di Jakarta dan di Indonesia ya. Karena kita juga menunggu seperti apa nanti daftar susunan pemainnya seperti apa, dan tadi sudah dijelaskan faktor non teknisnya memang ngeri-ngeri sedap begitu ya. Terima kasih Bung Effendi, hati-hati di jalan, mudah-mudahan bisa menikmati pertandingan dan hasilnya positif. Terima kasih. Amin. Ya, saya bersama dengan teman-teman Garuda ini ya, Garuda Buana tepatnya. Salam buat coach kita, tetap semangat, juga Bung Kesit. Senior kami semua. Salam buat semua penonton di Indonesia, Dea. Terima kasih Bung Effendi. Hidup Garuda. Hidup Garuda. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Bung Effendi yang sudah beberapa hari berada di Arab, ternyata faktor non teknis berupa tekanan dari publik di Arab Saudi memang begitu menarik dibahas. Tapi sebelum kita ke faktor non teknis yang juga beberapa hari ini menjadi perhatian, ini Bung Peri dan juga Mas Kesit adalah soal mulai dari siapa di bawah Mister Gawang kita gitu. Kalau misalnya dari Mas Kesit sendiri sudah tahu Emil Audero nggak dibawa, cuman ada Martin Pas, kemudian Hernando, Reza Arya, dan Nadeo. Dan ada Nadeo. Seperti apa sebenarnya persaingan di bawah Mister Gawang, Mas Kesit? Iya, memang yang kabar yang tidak menggembirakan adalah absennya Emil Audero. Emil Audero kita tahu pemain ini, penjaga gawang ini menjadi tumpuan baru ya. Walaupun ada Martin Pas yang juga nggak kalah penampilannya. Tapi memang kalau melihat penampilan terakhir dari Emil itu kan sangat luar biasa ya. Beda-beda tipis lah sama Martin Pas. Dan kabar baiknya Martin Pas sudah hadir ya. Cuma memang yang kurang menggembirakan dari Martin Pas adalah dia sudah absen sekitar 2 bulan. 9 pekan dia tidak main ya. Kini dia sudah hadir bersama tim nasional, ya diharapkan dia instingnya sudah kembali ya. Instingnya sudah kembali karena seorang penjaga gawang itu memang yang diperlukan adalah bagaimana nalurinya dia, instingnya dia gitu. Kalau 2 bulan tidak tampil memang cukup mengganggu menurut saya. Tapi mudah-mudahan saja Martin Pas bisa ready sehingga bisa diturunkan sejak menit awal. Kalaupun Martin Pas belum bisa diturunkan karena mungkin masih trauma atau mungkin ada faktor keraguan dari pelatih, ada Nadeo yang menurut saya juga penampilannya dalam beberapa pekan terakhir bersama Borneo itu sangat apik ya. Jadi bisa menjadi pelapis untuk Martin Pas. 2 bulan Bung Peri ini 2 bulan nggak main, match feeling kalau dari pengalaman Bung Peri sendiri sebagai pemain misalnya 2 bulan pernah nggak main 2 bulan gitu, match feelingnya gimana? Saya rasa masalah feeling ini Martin Pas ini memang harus hati-hati juga ya, karena memang yang pasti kepercayaan diri itu pasti hilang gitu loh, karena udah 2 bulan nggak main karena cedera. Saya sebagai pemain juga ya memang nggak pernah mengalami, jangankan 2 bulan, 1 tahun lebih saya pernah mengalami ya. Waktu itu juga ada kendala masalah cedera di kelopak mata saya, tulang mata saya setahun lebih. Itu juga begitu saya turun ke lapangan, saya punya juga was-was. Saya juga kayaknya nggak percaya diri gitu. Tapi dengan secara angsur berangsur pelan-pelan akhirnya percaya diri itu kembali lagi. Dan ini juga Martin Pas saya rasa juga sudah siap sebagai profesional, juga sudah siap. Harusnya sudah siap dan ya mudah-mudahan saja ya, harapan kita Martin Pas bisa pulih dan sudah bisa diturunkan. Karena begini, menurut saya penjaga gawang itu menjadi sosok yang penting juga ya. Sebagai palang pintu terakhir. Ini kan kalau tongkrongannya sudah luar biasa, apalagi Martin Pas juga pernah menjadi penjaga gawang yang menggagalkan. Kalau percaya diri kiper itu udah mantap, saya rasa pemain belakang tuh aman sebenarnya. Iya. Jadi tongkrongan dari Martin Pas itu menurut saya sangat diperlukan dalam situasi sekarang ini gitu. Apalagi Arab Saudi juga tahu lah bagaimana kemampuan dari Martin Pas. Karena pernah bermain saat melawan Arab Saudi. Betul. Dan kita akan bahas selain di posisi kiper, ada juga di posisi tengah, kemudian juga sayap dan juga tentunya striker atau central forward seperti posisinya Bung Peri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Dan sekarang kita akan mengulas prediksi starting line up timnas malam nanti menghadapi Arab Saudi. Saya nggak akan sendirian mengulasnya karena sudah ada Mas Kesit yang akan mengulas, akan mencoret-coret kira-kira prediksinya siapa yang masuk ke daftar susunan pemain sebelum kita masuk ke 4-3-3, 4-2-3-1 seperti itu ya. Jadi kita akan lihat ini. Baik, ini kita mulai dari kiper dulu deh Mas. Kan ada total 29 pemain dan nanti yang masuk daftar 23 betul ya Mas ya? 23 pemain. Nah kalau di bawah Mistar, siapa Mas yang akan Iya dicoret? memang ada 3 penjaga gawang yang menurut saya akan masuk dalam DSP ya, minus Reza Arya. Reza Arya ya berarti. Jadi ya pilihan pertama sih kalau menurut saya kalau Martin Paes betul-betul ready, betul-betul dia fully sudah fit, maka dia akan menjadi pilihan utama untuk berada di bawah Mistar. Kalaupun tidak, nah, lapis keduanya saya lebih mempercayakan atau lebih memilih Nadeo. Ini rame nih antara kamu Nando apa kamu Nadeo gitu. Ada dua tim tim gawang, tim Nando, ada tim Nadeo. Jadi ya, tapi secara kualitas dua-duanya beda-beda tipis ya. Tapi kalau kita tipis. lihat dalam beberapa penampilan terakhir, kebetulan Nadeo memang tampil begitu baik ya. Timnya saat ini berada di peringkat ke atas Super League ya, Liga Indonesia. Hernando Ari terakhir saya lihat juga penampilannya agak sedikit seperti kurang greget gitu ya. Persebaya juga masih berada di peringkat ke-7 atau ke-8 gitu. Ya. Oke, next kita akan lihat berikutnya di sisi atau di lini belakang. Silahkan. Ya, kalau formasinya 4-3-3 ya, saya lebih memilih 4-3-3 karena formasi terakhir yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert pada saat FIFA Matchday menghadapi Libanon, dia sudah mencoba dengan formasi 4-3-3. Sebenarnya 4-3-3 ini bisa berkembang menjadi 4-3-1-2 ya atau 4-2-3-1 begitu ya. Nah, untuk di belakang di 2 center back ya, 2 center back ini udah pastilah. Berarti tetap pakai skema 4 back ya? 4 back. 4 back. Kemudian Kevin Dix. Kevin Dix, nih kokoh nih. Iya, ini 2 center back ini. Kemudian di sisi kalau Calvin Verdong main, nah ini gosipnya katanya nggak main nih Mas, katanya cedera leher. Dia ada di kiri. Misalnya Verdong nggak main, siapa pelapisnya? Namanya di sini nggak ada ya. Ada Dean James. Oh, Dean James. Dean James. Di sini bisa. Bisa, silahkan. Dean James ya. Oke. Dean James. Oke. Ya. Kalau misalnya Calvin Verdong nggak ada, Dean James. Nah, di kiri itu saya lebih memilih di sini ada Yakob. Oke. Sayuri. Yakob Sayuri. Ya. Oke. Ini yang 4. Inilah yang 4 ya. 1, 2, 3, 4. Karena Yakob Sayuri ini bisa naik turun cepat gitu ya. Penampilannya juga sangat luar biasa bersama Maluku United. Oke, next slide. Kita lihat. Nah, ini di tengah. Nah, di tengah ini saya lebih memilih Oke, silakan. Tom Hay mungkin akan menjadi alternatif pertama. Kemudian Joe Pelopesi, Ricky Kambuaya. Oke, berarti nanti dia ini semacam AMF ya kalau Ricky ya? Iya. Berarti di belakang striker ya? Attacking midfielder, kemudian Joe Pelopesi sebagai breaker ya, sebagai gelandang bertahan. Nanti jadi kita punya 2 antara Ricky Kambuaya dan Tom Hay yang akan menjembatani permainan di barisan tengah. Baik, selanjutnya ini dia juga yang ramai diperbincangkan. Ada depan macam-macam nih. Harapan saya oleh Romeni sudah bisa langsung diturunkan. Ya karena 4 pertandingan 3 gol ini semuanya walaupun memang dia baru pulih dari cedera ya. Tapi kalau dia fit dan dia bisa dipercaya, maka oleh Romeni akan menjadi pilihan pertama di tengah. Kemudian di kiri ada Ragnar Oratmangun. Dan di kanan saya memilih ada Miliano Jonathan. Ini debutan timnas yang menurut saya penampilannya begitu menggoda ketika tampil di FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Ini sesuai dengan prediksinya Mas Kesit atau keinginannya Mas Kesit main 4-3-3. CNN juga 4-3-3 nih Mas. Ini sama nggak sama prediksinya nih? Iya, kalau Calvin Verdong tetap dimainkan seperti ini, dia akan turun ya. Iya. Calvin Verdong bisa ditarik ya. Bisa, silakan. Dia akan ke sini. Kemudian Dean James yang berada di sini. Oh, di atas ya. Iya. Oke. Selebihnya udah sama ini. Joe Pelopesi
Iya udah sesuai. Dan ini kita lihat Kambuaya memang penampilannya gila-gilaan ya. Betul. Kayak paru-parunya ada 10. Iya, dia pemain yang apa ya, menurut saya kalem gitu. Kemudian visi bermainnya juga bagus. Dia bisa menempatkan posisi, dia tahu kapan kemudian harus membantu rekan-rekannya, kapan dia harus menjadi penyuplai bagi pemain depan Indonesia. Dan menurut Mas Kesit akan tetap skema 4 back ini ya, karena kan antara 3 atau 4 masih menjadi. Waktu Indonesia menghadapi Arab Saudi di 2 pertandingan, seri sekali ya 1-1, kemudian kita menang 2-0 pada saat tampil di Jakarta, dan pada saat masih ditangani oleh Sintayong, formasinya kan lebih ke 3-4-3 gitu ya. Kemudian kita lebih banyak bertahan, tapi kita mengandalkan counter attack begitu ya. Dengan formasi 4-3-3 sebenarnya juga kita bertahan juga cukup bagus ya, dan saya pikir J.I.Z, Kevin Dix sudah begitu teruji ya. Kemudian juga kita punya penyerangan yang juga bagus, build up kita dalam membangun serangan juga bagus. Problemnya atau PR-nya yang saat ini masih melanda di tim nasional kita adalah goal getter. Nah itu dia. Ini nih bagiannya. Mudah-mudahan Ole Romeni sudah bisa langsung tune in, dia sudah bisa langsung beradaptasi dan sudah tidak trauma lagi dengan cederanya, sehingga dia bisa tampil optimal dan bisa menciptakan gol. Itu sih harapannya. Nah, kita juga tahu bahwa Arab ini terkenal dengan main sayap yang cepat gitu. Iya, Kira-kira sosok-sosok ini sudah pas belum? Maksudnya bisa benar-benar meredam gitu. Kalau formasinya seperti ini sih saya yakin ya. Pemain seperti Joe Pelopesi, dia menjadi pemain yang memang bertugas memutus di barisan tengah ya. Verdong, saya pikir dengan kemampuan apiknya juga dia mampu untuk bisa menjadi bek kiri yang menurut saya juga sulit untuk bisa dilewati, kemudian dilapis oleh J.I.Z dan juga Kevin Dix yang akan menjadi center back. Dia akan bisa bergantian lah. Chemistry antara Dix dengan J.I.Z saya pikir sudah terbangun, sangat bagus. Udah bagus banget ya, udah klik gitu, udah tune in banget. Baik, itu dia tadi prediksi kita soal formasi. Kita kembali untuk berbincang bersama Bung Peri Sandria. Kita sudah bahas tadi kayaknya Mas Kas itu benar-benar memperhatikan soal goal getter. Karena kayaknya kok kita agak gimana ya, agak susah gitu. Kayak mungkin goal rating kita itu kok kayaknya kurang sip gitu. Gimana Bung Peri sejauh ini? Memang apakah dari liga kita atau apa yang menyebabkan kita tuh sulit banget gitu loh mencetak gol? Ya kalau dilihat dari liga kita memang kebanyakan pemain dari pemain asing semua. Ya ini juga klub juga pinter gitu ya, karena dia juga mencari juara, ya mencari menang. Kenapa saya bilang pemain lokal di Indonesia sendiri tidak ada regenerasinya. Terakhir kemarin Bambang Pamungkas. Setelah hilangnya Bambang Pamungkas, ini saya striker tidak ada. Ya kita lihat Sananta juga sekarang nih kondisi saat menurun, prestasi untuk cetak golnya si siapa Oki Caraka ya. Ini juga harus di kompetisi juga harus ada biar supaya generasi striker ini biar supaya ada buat tim nasional nanti. Sekarang di tim nasional permasalahannya memang hanya satu ya, ada di goal getter. Saat ini Ole Romane sekarang dalam kualifikasi ini dia hanya bisa mencetak 3 gol. Itu juga dia karena masuk baru udah 3 gol ya. Kita belum tahu karena dalam pertandingan nanti keadaan dia kan belum 100% nih dalam pemulihan kondisi dia yang cedera kemarin waktu dicoba ya. Ini saya juga berharap Ole Romane ini sudah mantap, mudah-mudahan bisa 100% ini. Mudah-mudahan. Ya, karena apa? Karena ini pertandingan penting juga buat dia gitu. Dan saya rasa ini juga didukung oleh pemain baru nanti, mungkin ada Jonathan, ada Orat Mangun, yang Orat Mangun sekarang juga di kompetisi ini juga sekarang lagi bagus-bagusnya. Dan saya lihat kemarin di uji coba PAMS dari kemarin lawan Cina TP, Jonathan ini sangat bagus ya. Saya rasa kita harus optimis lah bisa menang lawan Arab ini. Karena dilihat formasi tadi yang dibilang Bung Kursit, saya juga agak 100% setuju ya gitu ya. Tapi kalau saya tempatkan di sini seperti 3-4-3, saya rasa ini juga agak riskan. Karena apa, kalau 3-4-3 pasti ada Hafner main ya. Hafner, Ricky Resdo sama Jay. Yang saya khawatirkan nanti di 3-4-3 ini Hafner ini emosionalnya kan tinggi. Meskipun ini pemutihan ya. Iya, pemutihan. Karena apa? Ya. Kita lihat di 2 wingback dari Arab ini punya kecepatan semua. Dan yang saya khawatirkan untuk pertandingan hari ini, seorang Verdong ini menurut informasi dia tidak ada di DSP ini. Tapi kita lihat nanti ya, nanti DSP-nya benar apa enggak. Ya saya berharap di sini untuk penggantinya seperti
pengganti Verdong ini bisa lebih maksimal Iya, lagi ya. ada Dean James di Ada sana Dean ya, James bisa dan mungkin bisa di sayap kiri juga ada dipindah ke atas. Yakub yang punya juga untuk bertahannya bagus juga menyerangnya bagus nih. Saya rasa Kevin Dijk dengan Jay ini sudah maksimal ya. Kemarin waktu lawan Lebanon udah kita lihat cara kerja dia, saya rasa udah chemistry-nya sudah mulai dapat gitu ya. Saya rasa untuk pertahanan ini kuat, dan untuk memutus penyerangan di tengah ini posisi dari Tom Haye dengan Pelopesi, saya rasa Pelopesi ini untuk memutus hubungan penyerangan lewat Seperti jalur breaker tengah begitu ya. Ya ini yang kerja banyak nanti Tom Haye. Dan yang pasti Tom Haye ini saya lihat memang karena usia kali ya, karena usia mungkin kondisi fisik dia nggak mungkin harus digeber terus. tapi kemarin main di Persib 90 menit saya agak kaget juga dan bisa gitu. Ya tapi kemarin dalam pertandingan terakhir di AFC Champions 2 ya, dia tidak diturunkan. Jadi memang sengaja disimpan tampaknya buat kondisi lawan ini sekarang menghadapi Arab Saudi, sehingga Persib tidak menurunkan Tom Haye pada saat menghadapi timnya Pratama Arhan Bangkok United. Yang menarik ini, Mas Kasit, adalah statistik yang menunjukkan bahwa Arab Saudi ini punya peluang mencetak gol lebih banyak di babak pertama. Sementara kalau di kita itu di akhir babak pertama dan di awal babak kedua. Seperti apa kalau Mas Kasit bisa menggambarkan kira-kira apa skema awal yang harus segera kita lakukan? Apakah benar-benar langsung kita total football nyerang begitu atau gimana? Kalau saya sih pengennya gitu ya, timnas langsung di menit. Biasanya kan kalau tim kita main, itu di 10 menit pertama biasanya langsung menggempur tuh. Ya mudah-mudahan itu bisa langsung menciptakan gol cepat ya. Kalau Indonesia bisa menciptakan gol cepat, ini akan menjadi keuntungan tersendiri. Karena itu akan menjadi tekanan bagi Arab Saudi ya, bagi Indonesia akan lebih lepas mainnya. Tapi kalau gagal untuk bisa menciptakan gol, apalagi sampai katakanlah di babak pertama Indonesia kesulitan untuk bisa menciptakan gol, ya ini juga alamat harus lebih waspada gitu. Tapi kalau bisa menciptakan gol cepat, ini akan menjadi keuntungan buat Indonesia. Dan rasa percaya diri para pemain pasti akan bertambah. Kita 2 kali main menghadapi Arab Saudi tidak pernah kalah. Ya, tadi saya katakan seri sekali, kemudian kita menang. Artinya secara moral, secara mental, itu para pemain Indonesia pasti jauh lebih percaya diri dibandingkan dengan pemain-pemain Arab. Karena sudah nggak ada beban nih. Iya. Nah selain menciptakan gol lewat open play, kita juga sebenarnya saya secara pribadi memperhatikan gol kita dari set piece ini juga tidak begitu banyak. Apakah ini bisa menjadi celah yang dilatih, yang dipersiapkan gitu? Gimana? Gimana kalau dari masing-masing? Kalau dari saya rasa memang kalau di pertandingan ada set piece bola-bola mati ini memang udah dilatih. Siapa-siapa orang yang eksekusinya yang bagus itu udah dilatih semua. Jadi jangan ada berubah lagi. Seandainya saya harus ngambil set piece yang udah dilatih, tahu-tahu Bung Usit ini udah berubah, udah susah nanti. Apakah di bawah Kluivert dua narasumber ini melihat memang Kluivert punya benar-benar ini kita hafal nih, ini latihan nih, ini set piece latihan. Saya rasa punya orang-orang yang seperti itu ada. Memang ada di klub. Jadi memang set piece itu kan bagian dari opsi ya. Opsi kalau misalnya Indonesia dalam melakukan serangan ya pada saat offense tidak mampu menciptakan gol. Kemudian ada upaya untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati ya. Ada pemain seperti Tom Haye punya kemampuan bagus juga untuk menciptakan peluang dari bola-bola mati ya. Kemudian juga kita masih punya Dean James juga punya kemampuan untuk bisa menciptakan memanfaatkan bola-bola mati. Jadi pasti ada pemain yang khusus disiapkan untuk memanfaatkan situasi-situasi seperti itu. Kalau dulu kan kita kenal zamannya, ini kita bahas masa lalu. Zamannya Sintayong ada Pratama Arhan, kalau udah nggak bisa nembus, udah deh itu lemparan. Karena bola-bola mati itu bukan hanya bola-bola tendangan bebas ataupun bola lempar jauh, dari corner kick juga ada set piece. Jadi kita harus bisa manfaatkan kalau seandainya kita memang tidak ada peluang lagi dalam bermain, tidak ada peluang cetak gol, ini bola-bola set piece ini memang harus dimanfaatkan, harus dimanfaatkan gitu loh. Bung Peri ini kan berpengalaman sebagai pemain, cetak gol banyak banget nih di Liga Indonesia, di Timnas juga pernah memperkuat, pernah jadi pelatih, saat ini menjadi pelatih juga gitu. Suasana ketegangan saat tim itu membutuhkan gol, tapi kok kayaknya nggak gol-gol nih. Seperti apa situasi di dalam tim saat di tengah lapangan itu? Ya saya rasa memang kalau kita ketemu tim-tim yang berat, yang kuat, itu memang ada beban sedikit ya. Tapi untuk saat ini Garuda kita untuk bermain dengan Arab ini tim yang kuat. Jadi saya rasa untuk turun ke untuk bermain nanti jangan punya ada beban.
untuk cara menghilangkan itu kita harus bermain enjoy gitu loh. Kalau kita tidak punya untuk bermain enjoy, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya sebagai striker, kalau tidak ada dukungan dari pemain sayap kanan kiri, saya tidak berbuat apa-apa. Tapi saya sebagai striker juga harus bekerja keras. Saya sebagai striker bukan hanya saya pencetak gol, tapi saya juga harus bisa jadi pengumpan gitu. Dan saya juga harus memberikan peluang siapapun orang yang kedua, ketiga masuk nih, itu buat mereka. Jadi bukan saya itu striker itu tujuannya saya itu bukan hanya cetak gol, tapi saya juga harus membawa lawan itu keluar supaya orang kedua dan ketiga ini bisa masuk. Itulah kerjasama tim yang dibilang tadi. Ya. Peluang kita kalau dari set piece di bawah kepelatihan Kluivert gimana, Mas Kesit? Iya, set piece tadi saya katakan ini opsi ya. Jadi memang bagaimana kemudian memanfaatkan setiap peluang yang dimiliki dari tendangan-tendangan bebas. Apakah itu tendangan dari luar kotak penalti, di sisi kanan atau di sisi kiri, atau dari tengah, atau kemudian set piece dari corner kick ya. Saya pikir ini memang menjadi peluang yang biasanya buat sebuah tim yang gagal untuk bisa menciptakan gol dari open play, maka set piece ini ya lagi-lagi menjadi andalan gitu. Dan saya pikir setiap peluang ya itu harus bisa dimanfaatkan. Termasuk juga bagaimana kemudian bisa menciptakan set piece dari aksi-aksi pemain, misalnya dia menunggu supaya lawan menjatuhkan dirinya gitu di area yang memang sudah di setting bersama nih, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita akan buat di sektor kanan dekat area penalti misalnya, atau agak ke tengah sedikit. Itu biasanya juga jadi buat bisa diving gitu ya. Iya, itu juga bisa diskenariokan. Kira-kira ada nggak ya kalau di 4-3-3 yang tadi kita prediksi itu, ada nggak pemain yang emang jago gitu? Jatuhnya Oh, ada gitu. pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya kan dia berani pegang bola tuh, ya. Ricky Kambuaya, Tom Hay, itu memang jadi inceran pemain lawan untuk di tackle tuh. Tapi jangan salah juga Mas Kesit, di Arab juga banyak pemain yang banyak punya pemain drama. Banyak drama. Nah, ini yang saya takutkan di sistem sekarang ini kan sistem home turnamen, ya kan. Yang saya takutkan masalah non teknis ini. Kalau soal masalah teknis saya nggak khawatir dengan pemain-pemain kita ya. Tapi masalah non teknis ini saya khawatirkan. Ya mungkin terutama wasit ya, meskipun sekarang yang memimpin Al-Ahly ya, Ahmad itu ya mungkin agak sangat bagus menurut saya. Tapi jangan nanti kejadian seperti yang kita lawan di Arab Saudi, lawan 1-1 kita waktu main di tuan rumah. Ini jangan sempat kita harus terlalu banyak drama. Pada saat lawan Bahrain ya. Jadi saya juga wanti-wanti kepada pemain-pemain belakang ini untuk timnas kita hati-hati. Karena kesenggol dikit kayak kemarin itu pasti terjadi free kick. Banyak hal-hal yang dibuat drama lah. Jadi banyak merugikan. Karena apa? Satu, kalau masalah non tenis pasti tuan rumah pasti banyak diuntungkan. Itu yang harus hati-hati. Karena beberapa kali kita ketemu tim-tim Timur Tengah tuh ada aja kejadiannya, dramanya betul. ya. Tapi jangan salah Mbak ya, kita main di tuan rumah 1-1, kita menang di kandang sendiri 2-0, ini juga motivasi buat tim Garuda kita untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, terutama kita akan bahas soal faktor non teknis yang kira-kira apa yang harus diantisipasi beberapa jam sebelum kick off. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.